sini hadir semua? Hadir semua, Bu. Bagus, pertahankan lagi ya kehadirannya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita belajar, supaya ilmunya kita bermanfaat, ayo ketua kelasnya pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Iya, terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin doanya pada pagi ini. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalismenya kita, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, hari ini kita menyanyi lagu apa? Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, ayo, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, baik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, hari ini kita belajar mengenai sistem peredaran darah pada. Manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar kalian dapat memahami sistem peredaran darah pada manusia dan juga dapat mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, agar kalian lebih fokus menerima materi pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama tepuk fokus dulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengar. Siap.
Jantung manusia, Bu. Betul. Nah, jantung manusia yang di mana bagian-bagiannya yaitu aorta itu mengalirkan darah dari jantung. Nah, selanjutnya serambi kanan itu adalah menerima darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu bilik kanan. Bilik kanan adalah yang memompa darah CO2 menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada serambi kiri. Serambi kiri adalah darah yang menerima oksigen dari paru-paru. Selanjutnya katup jantung, yaitu yang menjaga aliran darah tetap searah. Selanjutnya bilik kiri. Bilik kiri adalah darah yang kaya akan CO2 menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya pembuluh darah manusia. Pembuluh darah manusia yang sudah dinyanyikan tadi ada 3. Yang pertama apa itu? Arteri, vena, kapiler. Nah, arteri itu atau pembuluh nadi yang ada di pergelangan kita itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Selanjutnya vena. Vena itu adalah pembuluh balik, yaitu darah yang mengalirkan pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju Jantung. yang terakhir kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil yang berhubungan langsung dengan sel-sel. Jaringan tubuh. Baik, pintar sekali. Nah, selanjutnya ada perbedaan pembuluh arteri dan vena. Arteri itu pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan vena kebalikannya. Nah, yang selanjutnya katup. Katup hanya ada di jantung. Sedangkan vena memiliki banyak katup. Selanjutnya letaknya juga di bawah kulit. Sedangkan vena terdapat di dekat permukaan kulit. Yang selanjutnya arteri mengalirkan darah yang banyak mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Nah, sedangkan vena adalah darah yang mengalir dengan banyak mengandung CO2. Selanjutnya perbedaan arteri yaitu jika kita keluar darahnya langsung memancar keluar. Sedangkan vena jika kita terluka darahnya hanya menetes. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen darah pada manusia. Yang pertama yaitu ada sel darah merah yang berfungsi membawa O2 ke seluruh tubuh dan CO2 ke paru-paru. Selanjutnya plasma darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari makanan, protein, dan juga hormon. Selanjutnya ada Trombosit. Trombosit itu berfungsi untuk Membantu pembekuan darah. betul. Selanjutnya sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melawan Kuman yang masuk ke tubuh. misalkan rekan-rekan sekalian sakit, itu yang akan melawan penyakit itu adalah sel darah putih. Nah, jika juga sel darah putih berlebihan, itu juga bisa membawa penyakit bagi tubuh kita lagi. Jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, yang terakhir yaitu urutan peredaran darah pada manusia. Nah, yang peredaran darah besar yaitu dari aorta, serambi kiri, bilik kiri, dan ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil dari bilik kanan, arteri paru-paru,
komponen yang ada pada sistem peredaran darah. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Iya, Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di situ sudah ada pertanyaannya. Kalian harus mengidentifikasi fungsi-fungsi yang ada pada komponen-komponen sel darah yang kita komponen-komponen peredaran darah yang kita telah pelajari tadi. Kalau sudah, nanti presentasikan di depan ya. Iya, Bu. Saya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, ayo kelompok 2 maju. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok dari kelompok 2, yaitu untuk komponen darah manusia. Yang pertama ada sel darah merah. Jadi sel darah merah itu berfungsi untuk membawa O2 ke seluruh tubuh dan CO2 ke paru-paru. Nah, untuk sel darah putih berfungsi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Baik. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kelompok 1. Saya, Bu. Ya, ayo maju kelompok 2. Oke, baik. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawabannya, yaitu yang pertama konsumen komponen darah manusia. Yang pertama trombosit atau disebut juga keping darah berfungsi membantu pembekuan darah. Tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kelompok 3. Saya, Bu. Ya, maju. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk komponen darah manusia, plasma darah berfungsi untuk mengedarkan sari makanan, protein, dan hormon, Bu. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Hai, anak-anak, itulah hasil yang sudah dipresentasikan oleh teman kelompok kalian. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi tentang bagaimana peredaran darah yang mengalir melalui jantung. Nah, ayo kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Nah, yang pertama, serambi kanan yang menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Nah, selanjutnya ia masuk ke bilik kanan dan membawa apa sih ngomong? Gimana sih ngobrol? Aku sih yang di stemas. Oh iya, macet. Sampai Pak, dikasih lagi. Kan ini kan ya. Ayo kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Nah, darah yang masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju ke paru-paru, yang dimana tempat oksigen menggantikan karbon dioksidanya. Selanjutnya darah yang membawa oksigen dari paru-paru
memasuki serambi kiri. Setelah memasuki serambi kiri, darah dipompa. Setelah memasuki bilik kiri, darah dipompa. Setelah memasuki serambi kiri, darah dipompa memasuki bilik kiri. Nah, dan memulai perjalanan menuju ke seluruh tubuh. Bisa kan ganti? Nah, beginilah perjalanan darah yang melalui jantung. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan kita telah mempelajari apa-apa saja? Saya, Bu. Ya, ayo Indi. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ada jantung, paru-paru, pembuluh darah. Nah, untuk pembuluh darah itu berjumlah 3. Ada arteri, kapiler, dan vena. Untuk jantung manusia itu ada 4 ruang. Yang pertama ada serambi di atas, bilik di bawah, kiri yang bersih, dan kanan yang kotor, Bu. Ya, ayo tepuk tangan untuk temannya. Karena dari materi yang disampaikan tadi, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Karlina. Apa perbedaannya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, Bu? Baik, pertanyaan bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, peredaran darah besar itu adalah aliran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Gimana ya, Karlina sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, ayo, terima kasih Karlina. Iya, Bu. Sudah mengerti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Iya, ya anak-anak, manfaat kita mempelajari ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan kita dan juga kita untuk mengetahui organ-organ apa saja yang bekerja untuk membawa darahnya kita. Dan setelah hari ini kita sudah tahu darah itu tidak hanya warna merah, ada warna. Biru. Nah, dan juga kita sudah tahu apa-apa fungsi dari komponen sistem peredaran darah manusia. Ibu harap setelah ini kalian dapat ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Ayo sebelum kita pulang, ayo kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Indi. Iya, Bu, sama-sama. Ayo sebelum kita pulang, kita tepuk pulang. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang. Hore! Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Bu. Ya, kalau pulang nanti jangan lupa jalannya di sebelah kiri. Ya, Bu. Jemputannya selalu tunggu di depan sekolah ya.